Kita ke kasus lainnya pemirsa, bos travel umroh Hanania Group menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biaya umroh. Ratusan calon jemaah umroh jadi korban dengan kerugian lebih dari 12 miliar rupiah. Dan pemirsa, kita telah terhubung pemirsa dengan salah satu korban. Halo, selamat siang. Siang. Iya, dengan Mbak siapa Mbak? Saya dengan Febrina Eka Saputri. Mbak Febri, ini kita mau membahas soal penipuan kemarin sempat ramai juga di sosial media. Ini Mbak Febri seharusnya kapan berangkatnya Mbak? Aku seharusnya itu berangkat tanggal 20 Juni 2026. 20 Juni, sebentar lagi sebenarnya Mbak ya. Ini kapan Anda mulai merasa ada kejanggalan dalam kasus ini, masalah dalam proses pemberangkatan? Kalau untuk merasa kejanggalan itu setelah pada saat jamaah Syawal tidak berangkat itu sebenarnya saya sudah was-was sekali gitu. Namun kita make sure lagi nih kepada admin yang ada di grup gitu, di grup keberangkatan karena kan kita di-invite oleh pihak Hanania di grup keberangkatan. Namun pihak Hanania menegaskan bahwa kita selalu on schedule. Musim baru itu Juni, Juli, ASO, Agustus, September, Oktober itu on schedule gitu. Nah, semenjak diinfokan seperti itu, kita yakinlah bahwa kita akan berangkat, gitu. Lalu ada jamaah dari Juni itu berkomunikasi dengan Farhan, selaku owner dari Hanania. Farhan itu meminta kita membentuk perwakilan jamaah Juni-Juli untuk ke kantornya yang ada di Kota Kasablanka Gedung 88 untuk maksudnya untuk silaturahmi lah membahas keberangkatan ini. Artinya kejanggalan ini tidak Mbak Febrina rasakan sendiri, tapi ada beberapa calon jemaah juga merasakan hal yang sama? Iya, betul. Hampir seluruh jamaah itu merasakan hal yang sama. Nah Mbak, ini kan banyak ya Mbak ya, yang akhirnya tertipu travel umroh ini. Apa yang membuat Anda percaya memilih travel ini Mbak sebelumnya? Brandingnya bagus Mas. Yang pertama brandingnya bagus dan saya juga pilih travel kan pasti kita lihat-lihat dulu ya. Kita lihat izin dia travel umrohnya juga oke. Terus juga ada beberapa review dari teman-teman saya yang sudah menggunakan Hanania oke. Terus juga banyak diiklankan dengan artis-artis, influencer gitu. Itu sih yang bikin kita percaya gitu. Nah ini kan harusnya Mbak Febri ini berangkat 20 Juni nih, beberapa minggu ke depan nih. Ini apa sebelumnya pihak travel ini pernah menjanjikan tanggal keberangkatan baru atau enggak? Sebenarnya gimana? Jadi kalau untuk Juni, Juli, ASO itu tidak ada perubahan karena kan dikonfirmasinya kita masih on schedule. Namun kemarin itu Farhan itu mengabari kita bahwa jamaah Juni, Juli boleh datang ke kantornya untuk membahas keberangkatan. Dia bilangnya sih seperti itu, tapi belum ada tanggal pasti baru ya? Kenapa Mas? Belum ada tanggal baru yang pasti ya untuk keberangkatan untuk itu? Belum. Namun pada saat itu di gedung tersebut sebelum kejadian di Polda ini kita kan sempat datang ke kantornya dulu kan, gitu. Nah itu dia sempat bilang kalau dia gagal memberangkatkan kita jamaah musim baru. Oke, ini kalau terkait kerugian Mbak Febri ini berapa total dana yang telah dibayarkan ke pihak travel? Kalau untuk jamaah Juni, Juli, ASO itu kurang lebih kita ada sekitar 42 grup. Satu grupnya itu isi 45 orang, total kerugiannya itu kurang lebih ya Mas ya, kurang lebih itu sekitar 60 miliar. 60 miliar? Kalau Mbak Febri sendiri di tanggal 20 Juni ini akan berangkat sama siapa aja? Sendirian aja atau beberapa keluarga? Saya dengan suami. Dengan suami berdua ya Mbak ya. Ini ada pasti ada kerugian materi yang hilang juga Mbak setelah dengan adanya penipuan kasus ini. Kalau menurut Mbak selain kerugian materi, apakah ada dampak khusus yang paling Anda rasakan akibat gagal berangkat ini? Ya pertama kecewa banget sih Mas, niat kita tuh satu cuma mau ibadah tapi kenapa harus ditipu seperti ini gitu. Dan Farhan ini tuh hanya menjanjikan yang bikin kita nasabah tidak bisa membendung lagi kemarahannya. Dia bilang kita on schedule, dia bilang kita suruh melunasi. Terus setelah seminggu kita melunasi, tiba-tiba dia mengumumkan kita gagal berangkat. Kita kalau mau berangkat kita nunggu lagi reschedule 6 bulan ke depan atau kita mau refund itu dengan jangka waktu 2 tahun. Kenapa kita yang niat kita ini ingin ibadah seolah-olah kita dipermainkan dengan dia gitu loh Mas. Makanya kan nasabah memuncak marah, akhirnya karena kita pada saat itu tidak ada yang mengerti hukum,
tidak ada yang, maksudnya karena kan hanya beberapa jamaah yang datang ya Mas. Betul. Akhirnya kita dibawalah si Farhan ini ke Polda pada saat itu. Iya, Mbak Febri, ini kan kalau dari laporan kepolisian total kerugian ada 12,4 miliar dan tadi Mbak bilang ada sekitar 60 miliar. Apakah artinya beberapa korban ini dari penipuan jemaah ini tidak ada yang melapor ke polisi atau belum melapor? Belum melapor sih Mas, mungkin kalau di total ya kurang lebihnya itu sih lebih dari 60 miliar gitu. Karena kan ada jamaah Syawal, jamaah kita nih musim baru Juni, Juli, dan Agustus, September, Oktober. Terus juga ada yang haji plus itu juga ada. Nah, untuk pihak mediasi kemarin Mbak Febri dengan owner ini pernah ketemu langsung nggak pihak kanannya kemarin dengan yang ramai di sosial media itu? Pernah Mas. Terus apa yang mereka sampaikan? Untuk pihak Hanania itu cuma bilang dia tidak mampu memberangkatkan kita, pilihannya cuma 2 opsi itu aja, mau di reschedule untuk 6 bulan ke depan, dia bilangnya dengan travel rekanannya, tapi setelah kita cek ke travel rekanannya, ternyata tidak ada perjanjian seperti itu gitu loh. Ini kan Terus masih yang belum kedua, ada penyidikan tuntas oleh kepolisian, apa penyebabnya ya? Mungkin kalau dari pihak Belum korban ada. sendiri, apakah sudah mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi dalam Hanania hingga akhirnya batal memberangkatkan? Karena ketika kita nanya Farhan Mas, yang bikin kita kesel itu ya, kita tanya ownernya itu cuma hanya bisa diem, mengganggu, senyum gitu. Jadi itu sebenarnya yang bikin jamaah itu emosi. Kita tuh mau transparan aja. Kita sudah bayar lunas, kita belum dapat tiket, kita belum dapat visa, belum dapat hotel. Kenapa duit kita nggak ada? Kemana duit kita gitu? Kita mau tahu itu. Oke, berarti hasil dari mediasi ini tampaknya belum memuaskan pihak para jemaah yang harusnya berangkat. Belum. Ini kalau menurut Anda sendiri harapannya seperti apa nanti? Harapan saya sebagai jamaah di Hanania, saya sebagai masyarakat Indonesia, saya memohon meminta atensinya untuk pemerintahan, terutama untuk Kemenhaj, Kementerian Haji, terus juga terutama untuk Bapak Ibu yang ada di DPR. Saya benar-benar minta bahwa kasus ini, saya minta atensi untuk kasus ini agar semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan hak-hak kita jamaah bisa dikembalikan. Itu aja sih Mas. Oke, ini kemarin juga informasi kami dapatkan, ini owner dari Hanania setelah bertemu dengan Kemenhaj. Kalau Mbak Febri sendiri ada update khusus nggak dari situ? Pertemuan tersebut antara Hanania dengan Kemenhaj? Aku itu yang pertemuan dengan Kemenhaj itu musim Syawal Mas, aku tidak ikut. Aku kan musim baru Juni Juli ASO yang dijanjikan akan tetap berangkat oleh pihak Hanania, oleh Farhan itu. Nah ini setelah dipegang dengan pihak kepolisian, ini Kak, apakah ada janji pengembalian dana atau skema penyelesaian yang ditawarkan, ada nggak Mbak Febri? Saat ini belum sih Mas. Saat ini belum ada, paling ya itu Mas yang Farhan tawarkan itu kita harus, kalau mau kita menunggu 2 tahun untuk proses refund ini dan kita akan diberikan bunga 7,5% dari Farhan. Cuma kita menolak jamaah itu Juni Juli ASO, jamaah yang ada di sana, mungkin ada jamaah Syawal juga, ada dari pihak teras Hanania juga, mitra-mitra Hanania, itu kita menolak pada saat itu. Oke, ini artinya keberangkatan Mbak Febri tanggal 20 Juni nanti tidak ada ujungnya? Tidak penyelesaiannya? Tidak ada Mas, belum ada. Oke, baik Mbak Febri, kami berdoa semoga ada penyelesaian khusus untuk para calon jemaah yang gagal berangkat dan ada keadilan seadil-adilnya untuk para teman-teman di sana. Terima kasih Mbak Febri telah bergabung bersama kami di Ayu Siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sebelumnya bos travel umroh Hanania Group menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biaya umroh. Ratusan calon jemaah umroh jadi korban dengan kerugian lebih dari 12 miliar rupiah. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja. Saya juga Juli nama. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat jumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban Ayo mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 1 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Total kerugian ratusan korban diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah.
karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat udah pernah, terus udah makanya saya tergiur. Itu ya positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai diperiksa, pemilik travel umroh ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.